Dari Nusa Dua Bali, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih selaku anggota Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Apa kabar Ibu? Baik Mbak Iva, terima kasih. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Ya, Ini sama-sama. sebuah event yang sangat menarik ya Bu ya hari ini terkait dengan seperti apa seminar internasional ini membahas untuk transisi energi dan juga peran LPS dalam ekonomi hijau. Seperti apa sih Bu sebetulnya concern dari LPS untuk ekonomi hijau ini? Ya, baik Mbak. Kita ketahui ya, climate change atau perubahan iklim, terus nanti mengarah kepada ekonomi hijau itu sudah menjadi isu yang besar sebetulnya, yang mendunia. Bahkan juga di G20 ini juga akan ada bahasan terkait itu di KTT-nya. Sehingga LPS merasa melihat bahwa concern kita terhadap ekonomi hijau ataupun misalnya climate change tadi itu perlu kita cetuskan gitu ya di dalam forum yang kebetulan kita memang mempunyai satu program yang setiap 2 tahun sekali mengundang negara-negara yang tergabung di dalam AID ya, internasional dari semua lembaga penjamin simpanan di dunia itu untuk melakukan internasional seminar. Nah, di dalam kesempatan ini kita mengambil topik ini karena kita tadi melihat bahwa ini penting loh untuk disampaikan dan mungkin saat ini belum sampai pada tahapan implementasi, tetapi kita membangun awareness kepada dunia, kepada khususnya untuk Deposit Insurance Corporation sedunia, bahwa awareness terkait dengan masalah lingkungan ini harus kita bangun dari sekarang gitu ya. Tadi itu di dalam seminar yang pagi tadi teman-teman dari Filipina menyampaikan bagaimana kalau kemudian isu ini harus dibahas di forum yang lebih tinggi, yaitu di asosiasi internasionalnya, supaya lebih bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata ya, bukan sekedar konsep tapi juga nyata di dalam regulasi-regulasi di Deposit Insurance Corporation. Jadi di dalam IDIC di dalam AID itu International Association Deposit Insurer itu mempunyai semacam rule base yang harus dipenuhi oleh semua anggotanya. Nah, kalau misalnya isu ini nanti bisa kita angkat dan kemudian kita bisa mendapatkan satu aturan baru terkait dengan misalnya penanganan perbankan, kemudian bagaimana sih supaya ekonomi hijau ini bisa memberikan dorongan terhadap perbankan untuk bisa lebih aware ya, tidak hanya misalnya tadi kalau ada teman-teman menyampaikan bahwa ada simpanan hijau tapi juga ada kredit berbasis environment. Sebetulnya di bank-bank kita sudah mulai Mbak ya melakukan itu, tapi mungkin belum masif. Nah, kita harapkan bisa masif, syukur-syukur bisa mendunia. Nah, berharap dengan inisiasi dari IDIC, dari LPS Indonesia ini, kita bisa membawa LPS semakin berkiprah dan berperan lah ya secara internasional untuk mendorong isu yang lebih strategis ke depannya untuk AID tadi. Oke, baik. Ini menarik sekali ya untuk lihat seperti apa sebetulnya peran-peran yang bisa diambil oleh LPS dalam transisi energi dan juga energi hijau, ekonomi hijau ke depannya begitu. Nah, tapi di satu sisi mungkin pandangan LPS terkait dengan seperti apa sih sebetulnya ancaman iklim ini bisa berdampak kepada stabilitas keuangan dan juga perekonomian itu seperti apa? Ya, kalau kita bicara secara simple barangkali ya, kalau kita ketahui misalnya iklim nggak bisa kita prediksi. Berarti kan kalau kita bicara iklim kan banyak kaitannya sama sektor pertanian, penerbangan juga, mungkin juga sektor-sektor terkait itu seperti transportasi, juga misalnya pariwisata. Nah, kalau iklim itu terlalu berubah terlalu drastis dari yang biasanya normal, tentu akan berdampak. Kalau kita ambil contoh misalnya dari sektor pertanian. Kalau kita bicara produk pertanian kita yang utama atau perkebunan deh, kelapa sawit. Ya, kelapa sawit ini sangat tergantung pada cuaca. Kalau cuacanya hujan terus itu akhirnya hasil dari kelapa sawitnya itu nggak bagus. Nah, ini kan berarti berdampak kepada perekonomian kita karena ekspor kita yang terbesar itu adalah kelapa sawit. Ketika nanti produksi itu tidak terlalu bagus karena efek cuaca, pastinya ekspor kita juga nggak sebesar itu. Dan tentu berdampak lagi lah kepada perbankan, karena perbankan yang harus membiayai misalnya tadi ya sektor perkebunan ini dengan hasil yang turun, tentunya akan juga bisa berdampak kepada kualitas dari kredit kepada sektor perkebunan tersebut. Hal yang sama sektor pertanian yang lain juga demikian, sehingga
Ketahanan dari sektor tersebut akibat cuaca itu juga mestinya menjadi concern dari perbankan ketika mereka memberikan kredit. Nah, kalau misalnya bank ini ragu karena cuaca yang tidak bisa dideteksi dengan baik, nah tentunya juga kemampuan membayar dari debitur terkait dengan hasil yang dia nanti pakai untuk bayar kreditnya bisa terganggu. Nah, ini tentu juga akan membuat stabilitas di dalam sistem keuangan juga bisa menjadi terganggu. Nah, cuman kita memang belum betul-betul mempelajari seberapa besar persentasenya, misalnya secara angka berdampak kepada potensi NPL misalnya perbankan akibat dari gangguan cuaca tadi ya, climate change, ataupun mungkin kita berharap ada ekonomi hijau, kan juga berarti mengambil lahan yang seharusnya bisa jadi produksi menjadi ekonomi hijau ya, artinya kita tumbuhkan tanam-tanaman yang bisa mencegah akibat perubahan alam gitu ya. Misalnya kita bicara mangrove kita tanam tujuannya kan untuk mencegah abrasi supaya air laut itu tidak terus menerus menggerus dari daratan gitu ya. Nah, bisa jadi ada concern terkait dengan reklamasi. Nah, ini kan juga akhirnya antara ekonomi yang sifatnya material tadi dengan ekonomi yang sifatnya kita menjaga kesinambungan dari alam, sustainability, ini seperti ada konflik. Padahal sebetulnya enggak harus ada konflik. Nah, ini kan sering terjadi muncul begitu ya. Misalkan ada perusahaan harus membuat AMDAL, itu kan bagus buat lingkungan, tetapi buat perusahaan itu cost, menambah biaya. Wah, gimana nih, profit masih sekian. Nah, ini kan seolah-olah ada konflik, tapi coba kita nanti cari bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara biaya untuk menjaga lingkungan dengan profitabilitas dari perusahaan itu sendiri. Sehingga bisa jadi win-win solution juga. Betul, begitu ya Bu ya. bisa jadi win-win solution sehingga kita nggak perlu khawatir misalnya NPL akan meningkat gara-gara misalnya perusahaan harus mengembangkan ekonomi hijau. Oke. Nah, ini berbicara terkait dengan hal ini, terkait dengan NPL sendiri. Ini kan ada kaitannya juga dengan risk management begitu ya, dan ini juga menjadi salah satu poin dalam pertemuan LPS selama momen ataupun juga rangkaian acara G20 ini sendiri. Nah, sebetulnya seperti apa concern dari LPS untuk enterprise risk management? Ya, baik Mbak. Memang LPS melakukan kegiatan seminar dari mulai hari Senin tanggal 7, 8, 9. 7 dan 8 itu lebih merupakan suatu pertemuan internal untuk sesama anggota lembaga penjamin simpanan di dunia untuk mengembangkan bagaimana bisa melakukan kontinuitas atau keberlangsungan tugas di saat menghadapi suatu kondisi yang tertentu ya, misalnya ada kondisi pandemi yang kemarin itu, bagaimana sih supaya kita tetap bisa menjalankan keberlangsungan tugas kita, BCM ya, Business Continuity Management. Nah, dalam konteks itu kita membahas bagaimana risk management, enterprise risk management (ERM) di negara-negara yang menjadi anggota. Jadi kita belajar dari masing-masing negara. Oh, negara yang ini melakukan risk management dengan mempreserve data sedemikian rupa sehingga data ini nggak terganggu. Nah, kita termasuk yang seperti itu di Indonesia ini. Kita punya data center dan data itu benar-benar kita lindungi, kita proteksi yang karena data itu menjadi sumber dari ini kita ya, aktivitas kita yang utama. Nah, ada juga yang lain. Jadi kita lebih kepada sharing session waktu 2 hari pertama itu. Termasuk juga cyber security, karena cyber security ini juga kan satu risiko yang harus kita juga aware. Karena ketika ada masalah di serangan cyber, kemudian data kemudian hilang gara-gara serangan itu, tentu itu menjadi satu tanggung jawab yang besar buat semua lembaga penjamin simpanan di dunia. Jadi kita sepakat kemarin memang di dalam konteks kita bicara ERM dan cyber security, itu data itu harus diutamakan untuk dijaga, diproteksi. Itu sih Mbak. Baik, ini banyak sekali ya poin-poin yang menarik yang dibahas selama rangkaian acara KTT G20. Nah, tapi kita kembali lagi ke topik yang dibahas hari ini, yaitu terkait dengan seperti apa transisi energi. Sebetulnya peran seperti apa sih yang ingin digarap begitu ya oleh LPS ke depannya dalam hal transisi energi? Mungkin dari segi mungkin portofolio atau produk-produk yang mungkin ingin dibentuk ataupun juga ingin diawasi begitu oleh LPS ke depannya seperti apa? Ya Mbak Iva, kalau kita lihat dari
tadi ya paparan dari Mrs. Helen Clark ya, beliau mantan Perdana Menteri dari Selandia Baru, menyampaikan di poin terakhir yang sangat kuat adalah political will itu harus ada ya. Nah, inilah yang kita harapkan dengan kita menyelenggarakan seminar yang berbasis atau bertopik tadi climate change. Kita pertama memang menggalang dulu awareness, tapi kemudian kita berharap dari situ muncul political will dari seluruh DIC, karena sebagian DIC itu ada di Bank Sentral. Jadi kontribusi dari Bank Sentral juga ada di dalam menggalang tadi supaya awareness ini bisa terimplementasi dengan lebih real ya. Nah, kita lihat pemerintah kita, kalau kita lihat pemerintah kita sendiri itu udah sangat kuat lah ya, political will-nya untuk menjaga lingkungan, termasuk karbonisasi ya. Kita terus menerus bergerak untuk menuju ke arah sana. Tadi Pak Menko Marves ya menyampaikan mengenai bagaimana CO2 di Indonesia itu masih sangat rendah dibandingkan dengan yang lain-lain gitu ya. Jadi di dalam pasar karbon ini bisa menjadi menarik karena Indonesia ini sebetulnya ruang tumbuhnya masih besar. Dengan tingkat CO2 yang sangat kecil, ini kan masih bisa kita improve kegiatan industri kita. Ya, sementara di negara-negara lain tadi kita lihat kan udah sangat tinggi ya. Nah, ini bagaimana supaya Indonesia tetap masih bisa tumbuh dan komitmen terhadap lingkungan juga tetap terjaga. Nah, terbukti bahwa kadar CO2 kita sangat rendah. Itu satu kontribusi dari saya kira kebijakan pemerintah ya, dan political will dari pemerintah untuk bisa menjaga lingkungan. Ya, memang ini relatif masih belum terimplementasi baik, tetapi kita berawal dari pertama awareness dulu, kemudian nanti kita tingkatkan menjadi kebersamaan untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Ya. Dari niat dulu baru kemudian nanti ditranslasikan ke dalam implementasi ya Bu Lana ya. Mudah-mudahan moto dari G20 together, recover together, recover stronger itu bisa benar-benar terimplementasi dengan kegiatan seminar internasional LPS ini. Oke, baik. Bu Lana, ini mungkin pertanyaan terakhir berbicara terkait dengan seperti apa perekonomian Indonesia. Tadi kita juga sudah dengarkan begitu dari Pak Luhut bahwa optimismenya untuk ekonomi Indonesia pada tahun 2045 ini bisa menjadi negara dengan income yang tinggi begitu ya, high income country. Kemudian di satu sisi juga kita lihat begitu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cukup tahan begitu di tengah tahun 2022 yang begitu penuh tantangan. Nah, dari LPS sendiri ada riset yang menyebutkan bahwa dampak dari Bank Sentral ini juga akan cenderung mild begitu untuk perekonomian Indonesia. Sebetulnya seperti apa sih pandangan LPS untuk perekonomian Indonesia di tahun ini? Ya, makasih Mbak. Ini memang isu global yang sekarang terus dibicarakan ya, terkait dengan kebijakan Bank Sentral Amerika yang terus menaikkan suku bunganya. Kita lihat di Indonesia memang juga ada kecenderungan ada kenaikan suku bunga ya, tetapi ini memang untuk memaintain supaya ekspektasi inflasi itu bisa terjaga. Memang ini areanya lebih banyak di Bank Indonesia, tetapi kalau kami boleh menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi kita itu sangat saat ini cukup bagus ya. Kita lihat dari data-data perbankan juga masih sangat bagus, dari sisi NPL yang relatif masih rendah, NPL 2,8 yang relatif rendah ya, walaupun kita sempat terkena COVID. Terus kemudian dari sisi likuiditas perbankan juga jauh di atas benchmark, ditambah lagi dengan permodalan perbankan kita itu mencapai 25% untuk KPPM atau Capital Adequacy Ratio, itu jauh di atas kesepakatan dari Basel III yang 12%. Jadi dari sisi sektor perbankan kita itu kuat. Di tengah tadi ya gelombang kita pernah ada COVID sampai sekitar 3 tahun. Dan dari pengalaman kita di LPS, alhamdulillah tidak ada satu bank pun yang diresolusi dalam konteks kita bicara periode pandemi. Kita bersyukur karena saya yakin perbankan juga mencoba melindungi dirinya sendiri dan mereka melakukan langsung perubahan di dalam manajemen atau strategi dalam pemberian kredit, ditambah juga tentunya sinergi kebijakan dari Bank Indonesia yang menggelontorkan banyak likuiditas, dari OJK yang melakukan restrukturisasi terhadap kredit perbankan, dari Kementerian Keuangan
memberikan insentif fiskal yang luar biasa, dan LPS juga melakukan kebijakan-kebijakan yang searah dengan kebijakan ekspansi, yaitu menurunkan tingkat bunga penjaminan, juga memberikan kelonggaran terhadap perbankan untuk bisa tidak ada denda atas laporan kalau laporan itu tidak tepat waktu, ya. Tetapi denda ini tidak kita berikan, artinya tidak perlu ada denda walaupun laporannya tidak tepat waktu, dan termasuk juga premi kalau ada lewat tanggal yang ditentukan itu juga harusnya ada denda. Itu tidak kita aplikasikan, jadi dendanya itu 0, tapi tetap bayar premi. Nah, karena memang ini kita terikat dengan undang-undang bahwa pembayaran premi pun ditetapkan oleh undang-undang kapan harus bayar preminya. Jadi diskresinya ada di undang-undang, bukan di kita, ini rule based. Jadi ya banyak hal, alhamdulillah di dalam konteks KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sinergi kebijakan antara 4 institusi, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK dan LPS itu bersinergi, ya kita lihat hasilnya sektor keuangan kita bisa kita katakan stabil ya, dan kuat. Baik. Sinergitasnya terasa ya Bu ya. Kemudian di Ya. satu sisi juga tadi dari LPS sendiri juga optimis terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih Bu Lana telah bergabung berdiskusi bersama kami dengan CNBC Indonesia. Sukses dan Mbak sehat Eva. selalu untuk Ya, Anda. terima kasih. Ya, demikian perbincangan kami bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih selaku anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS langsung dari Nusa Dua Bali. CNBC Indonesia, Beyond Business.